Di balik layar Timnas Indonesia, Sintayong bongkar fakta mengejutkan. Pemain tak ada yang istimewa. Apa yang terjadi di balik komentar kontroversial ini? Terungkap, ternyata ini yang membuat Sintayong bangga dari para pemain Timnas Indonesia. Anda tak akan percaya apa yang dia katakan. Skandal terbaru, Sintayong terjebak dalam masalah serius. Komunikasi antar pemain masih jadi tantangan terbesar di Timnas. Apa yang akan dilakukan STY? Perbandingan sensasional. Media Korea sejajarkan Sintayong dengan Gus Hidin untuk mengubah nasib Timnas Indonesia. Apakah ini kebenaran atau hanya mitos? Bursa transfer panas. Rizky Ridho buka suara tentang bursa transfer terbaru. Apakah kembali ke Persebaya pilihan terbaiknya? Ini kata-katanya yang mengejutkan. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Ini bukan skema. Sintayong kembali untuk terobosan besar dengan Timnas Indonesia, 3 pertandingan dalam 10 hari. Apa strategi rahasia yang disiapkan? Pelatih Sintayong akan kembali menghadapi jadwal yang padat dan sibuk. Kali ini ia akan mempersiapkan Timnas Indonesia untuk menghadapi serangkaian pertandingan penting. Sintayong telah memanggil 22 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemanggilan ini dilakukan sebagai persiapan untuk jadwal FIFA Matchday yang akan datang. Timnas Indonesia akan menghadapi 3 pertandingan dalam waktu 10 hari pada bulan Juni ini. PSSI mengumumkan daftar 22 pemain lebih awal karena Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba dan pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama adalah laga uji coba melawan tim dari Afrika Timur yaitu Tanzania pada 2 Juni 2024 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Laga kedua adalah melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni 2024. Setelah itu mereka akan menghadapi Filipina di stadion yang sama pada 11 Juni 2024. Pertandingan melawan Irak dan Filipina sangat penting bagi Timnas Indonesia karena mereka hanya perlu 1 kemenangan lagi untuk memastikan posisi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Timnas Indonesia berhasil meraih 1 kemenangan, mereka akan memastikan posisi mereka di putaran ketiga dan tidak akan tergeser oleh Vietnam yang berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Dengan jadwal yang padat ini, Sintayong akan kembali menghadapi tantangan besar. Di balik layar Timnas Indonesia, Sintayong bongkar fakta mengejutkan. Pemain tak ada yang istimewa. Apa yang terjadi di balik komentar kontroversial ini? Sintayong telah menjadi pelatih Timnas Indonesia selama 4,5 tahun. Beberapa pemain sering dipanggil ke dalam skuad Garuda oleh Sintayong seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Di antara mereka, Witan adalah pemain dengan penampilan terbanyak di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan 40 kali bermain. Arhan dan Asnawi berada di posisi berikutnya dengan masing-masing 39 dan 38 penampilan. Seiring bertambahnya pemain naturalisasi atau keturunan, beberapa pemain lainnya juga sering dimainkan oleh Sintayong setiap kali Timnas Indonesia bertanding. Beberapa di antaranya adalah Jordi Amat, Justin Huber, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Sintayong mengakui bahwa mungkin ada pemain yang lebih sering dimainkan, namun dia menegaskan bahwa tidak ada pemain yang menjadi kesayangannya. Dia memperlakukan semua pemain dengan perhatian dan kasih sayang yang sama tanpa membeda-bedakan. Memang bisa jadi ada pemain favorit, tapi saya menganggap semua pemain Timnas itu seperti anak. Jadi semua disayang dan semua dikasih perhatian yang sama, kata Sintayong saat ditanya oleh seorang penggemar. Selain itu, seorang penggemar lain bertanya mengenai culture shock yang mungkin dialaminya di Indonesia. Sintayong mengaku bahwa dia belum mengalami hal tersebut karena lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan, hotel, atau di rumah untuk beristirahat sehingga tidak banyak mengetahui tentang budaya Indonesia. Jujur, saya tidak bisa jawab karena belum tahu banyak tentang budaya di Indonesia.
Soalnya, saya lebih banyak di hotel sama para pemain. Di rumah. Lalu melatih. Jadi belum ada. Ujar pelatih berusia 53 tahun itu. Terungkap, ternyata ini yang membuat Shin Tae-yong bangga dari para pemain timnas Indonesia. Anda tak akan percaya apa yang dia katakan. Coach Shin Tae-yong secara terbuka mengungkapkan hal yang paling membuatnya bangga dari para pemain timnas Indonesia. Dia bahkan mengakui bahwa hal ini membuatnya tersentuh. Shin Tae-yong menyatakan bahwa hal yang paling dibanggakannya dari para pemain timnas Indonesia adalah semangat mereka untuk mengikuti semua arahannya meskipun ada banyak tantangan, termasuk teknik latihan yang berbeda. Dia sangat mengapresiasi sikap para pemain ini. Setelah 4,5 tahun melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kini menikmati hasil kerja keras bersama para pemainnya. Namun bukan prestasi yang paling membuatnya bangga, melainkan kegigihan para pemain untuk mengikuti dan menerima semua arahannya meskipun ada banyak tantangan dan perbedaan dalam latihan. Hal ini disampaikan Shin Tae-yong ketika seorang penggemar bertanya padanya dalam acara Meet dan Greet di kawasan Senayan, Jakarta pada Minggu siang kemarin. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sangat tersentuh oleh dedikasi para pemainnya. Pertama-tama, terima kasih kepada para pemain timnas. Saya sangat mengapresiasi mereka karena selalu mengikuti arahan dari saya. Walaupun latihan berat dan taktiknya banyak, mereka tetap mengikutinya tanpa keluhan, ujar Shin Tae-yong. Itu yang membuat sepak bola Indonesia akan berkembang dan karena itu saya sangat bangga dengan para pemain timnas Indonesia saat ini, tambah STY. Saya juga tersentuh karena meskipun datang dari luar negeri dengan teknik latihan yang berbeda, mereka tetap rendah hati dan mau mengikuti semua aturan saya, jelas STY. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan mempersiapkan Jay Itzes dan rekan-rekannya untuk menghadapi 3 pertandingan yang dijadwalkan pada Juni mendatang. Skandal terbaru. Shin Tae-yong terjebak dalam masalah serius, komunikasi antar pemain masih jadi tantangan terbesar di timnas. Apa yang akan dilakukan STY? Shin Tae-yong mengakui bahwa memperbaiki komunikasi antar pemain masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapinya di timnas Indonesia. Menurutnya, para pemain Indonesia terlalu ramah sehingga merasa sungkan untuk menegur rekan setim saat terjadi kesalahan di lapangan. Selama 4,5 tahun melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah membawa banyak kemajuan. Kontraknya bahkan akan diperpanjang hingga 2027, memperlihatkan kepercayaan besar yang diberikan padanya. Pelatih asal Korea Selatan ini telah mencatat sejumlah prestasi penting. Ia berhasil membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia Senior untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, ia juga membawa timnas Indonesia U23 menjadi semifinalis dan finish di peringkat keempat Piala Asia U23, pencapaian bersejarah lainnya untuk sepak bola Indonesia. Meski telah menunjukkan perkembangan yang positif, Shin Tae-yong masih melihat adanya masalah dalam komunikasi antar pemain. Ia menyatakan bahwa ini adalah salah satu tantangan terbesar selama melatih timnas Indonesia karena para pemain cenderung sungkan untuk menegur rekan setim saat ada kesalahan. Masalah terbesar adalah komunikasi karena orang Indonesia sangat baik sehingga tidak bisa atau sungkan memberi teguran ke pemain lain, kata Shin Tae-yong. Ketika situasi kurang baik, harusnya ada komunikasi untuk memberi teguran, tetapi orang Indonesia suka sungkan kepada pemain lain, itu menjadi tantangan untuk saya, jelas Shin Tae-yong. Perbandingan sensasional. Media Korea sejajarkan Shin Tae-yong dengan Gus Hidin untuk mengubah nasib timnas Indonesia. Apakah ini kebenaran atau hanya mitos? Sejak Shin Tae-yong diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia, berbagai prestasi berhasil diraih oleh skuad Garuda. Peringkat FIFA Timnas Indonesia juga melonjak tajam, sekarang berada di posisi 134 dunia. Puncak kesuksesan ini terlihat pada tahun ini. Pelatih berusia 53 tahun ini membawa timnas Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia Senior dan Piala Asia U23.
Di Piala Asia Senior, Shin Tae-yong membawa timnya hingga babak 16 besar, sedangkan di Piala Asia U23, mereka berhasil lolos ke semifinal dan hampir menuju Olimpiade Paris 2024. Walaupun akhirnya harus kalah di babak play-off melawan Guinea U23, namun pencapaian ini tetap menjadi catatan sejarah bagi timnas Indonesia. Keberhasilan ini pun mendapatkan perhatian dari media Korea Selatan. Setelah pelatih Shin Tae-yong ditunjuk, sepak bola Indonesia mulai menunjukkan hasil yang dramatis. Saat penunjukannya, Indonesia berada di peringkat 175 FIFA dan kini telah melonjak ke 130 besar, tulis Sisain dalam artikelnya. Tahun ini, karakter pemenang Shin Tae-yong terlihat jelas. Di Piala Asia Senior dan Piala Asia U23, Indonesia mencatat sejarah. Di babak penyisihan grup Piala Asia, mereka mengalahkan Vietnam dan maju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Piala Asia U23 adalah puncak dari pertunjukan Shin Tae-yong lanjutnya. Kesuksesan Shin Tae-yong ini tentu tidak datang dengan mudah. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bekerja keras untuk membentuk skuad terbaik dengan pemain muda, sehingga pemain-pemain senior pun masih ikut berpartisipasi dalam Piala Asia U23. Cara Shin Tae-yong dalam melakukan regenerasi pemain ini mirip dengan Gus Hiddink saat memoles Korea Selatan. Seperti diketahui, pelatih asal Belanda tersebut berhasil membawa Taeguk Warriors hingga semifinal Piala Dunia 2002. Shin Tae-yong melakukan pembangunan kembali yang berani di Indonesia selama sekitar 4 tahun. Segera setelah diangkat, ia menggunakan pemain di bawah usia 23 tahun untuk tim nasional senior. Para pemain utama yang berhasil mencapai babak 16 besar di Piala Asia Januari lalu juga merupakan pemain usia 23 tahun, papar Sisain. Mengatur ulang tim untuk fokus pada pemain yang dapat dengan cepat mengikuti metode bimbingannya seperti yang dilakukan pelatih Gus Hiddink saat memimpin Korea, jelas media tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa kesuksesan timnas Indonesia saat ini adalah hasil dari tangan dingin Shin Tae-yong. Banyak pihak yang mendesak untuk memperpanjang masa baktinya. Dikabarkan PSSI dan Shin Tae-yong telah sepakat melanjutkan kerja sama hingga 2027. Bursa transfer panas. Rizky Ridho buka suara tentang bursa transfer terbaru. Apakah kembali ke Persebaya pilihan terbaiknya? Ini kata-katanya yang mengejutkan. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho tengah santer dikabarkan akan kembali ke Persebaya Surabaya. Rumor ini mulai beredar sejak akhir regular series BRI Liga 1 musim ini. Rizky Ridho disebut-sebut ingin kembali membela bajul ijo, namun Persebaya harus mengeluarkan biaya transfer untuk memulangkannya. Rizky Ridho yang berasal dari Surabaya tidak menampik bahwa ada kemungkinan dia berkomunikasi dengan klub lain untuk Liga 1 musim depan. Masih ada pembicaraan dari Persija, saya punya kontrak 3 tahun, masih ada negosiasi lainnya, ya ditunggu saja, kata bek berusia 22 tahun tersebut. Rizky Ridho merupakan produk dari klub internal Persebaya El Faza. Dia mencapai prestasi gemilang dengan membawa Persebaya U20 dengan menjuarai Elite Pro Academy U20 2019 di bawah arahan pelatih Uston Nawawi. Pada 2020, dia dipromosikan ke tim senior Persebaya dan melakukan debut resmi saat menghadapi Persipura di Liga 1 2020 pada 13 Maret 2020 saat usianya baru 18 tahun. Sayangnya, kompetisi tahun itu dihentikan karena pandemi. Rizky Ridho masih menjadi andalan di lini belakang Persebaya hingga Liga 1 2022-23. Musim ini dia tercatat sebagai pemain Persija Jakarta. Baru-baru ini Rizky Ridho membantu timnas Indonesia U23 meraih peringkat keempat di Piala Asia U23 dengan menjadi kapten tim Garuda Muda. Namun mereka gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Saya juga minta maaf belum bisa memberikan yang terbaik. Kami peringkat keempat dan belum lolos Olimpiade. Kami sudah berjuang keras untuk itu, ungkap Ridho. Saat ini Rizky Ridho harus segera bersiap lagi untuk membela timnas Indonesia senior dalam 2 laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina dalam persaingan di grup F.
Rahasia tersembunyi. Deretan pemain timnas Indonesia dengan sayatan maut dari sisi kiri, siapakah yang layak mendapat tempat ideal? Anda akan terkejut dengan daftar ini. Tidak sabar menanti aksi timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Tenang, pelatih Shin Tae-yong terus mempersiapkan timnya untuk meraih kemenangan dalam 2 pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai lawan pertama, timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan kemudian menjamu Filipina 4 hari kemudian. 2 pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Shin Tae-yong telah memanggil 22 pemain termasuk 13 pemain yang berkarir di luar negeri. Mengapa pertandingan melawan Irak begitu penting? Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Irak, mereka akan mengumpulkan 10 poin dan dipastikan melaju ke putaran ketiga. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin. Pertandingan melawan Irak juga menjadi ajang balas dendam setelah kekalahan di Basra pada November tahun lalu. Melihat susunan pemain saat ini, peluang Indonesia untuk mengalahkan Irak cukup besar. Pemain-pemain seperti Tom Haye, Jordi Amat, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, dan Rafael Struijk siap memberikan performa terbaik mereka. Untuk mengalahkan Irak dan Filipina, Shin Tae-yong sudah menyiapkan serangan dari sisi kiri. Berikut adalah beberapa pemain kunci yang diandalkan. 1. Rafael Struijk. Pemain muda berbakat dari ADO Den Haag, Belanda, telah menunjukkan performa gemilang di Piala Asia U23. Dengan kemampuan bermain sebagai winger, Rafael bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Irak dan Filipina. 2. Ragnar Oratmangoen. Penyerang berusia 26 tahun ini siap beraksi di depan ribuan penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ragnar Oratmangoen yang belum bermain saat Indonesia kalah dari Irak tahun lalu, kini siap memberikan yang terbaik untuk timnas. 3. Egy Maulana Fikri. Meski sering ditekan lawan, Egy tetap tampil tangguh. Pemain Dewa United ini dikenal dengan gocekan maut dan ketangguhannya di kotak penalti lawan. Di lini belakang, ada beberapa bek kiri andalan. 1. Saine Patinama. Bek kiri yang tangguh ini tidak hanya kuat di pertahanan, tapi juga efektif dalam duel udara dan tackle. Saine siap menghadapi penyerang-penyerang hebat dari Irak dan Filipina. 2. Nathan Chu Aon. Bek muda yang energik ini siap memberikan performa terbaiknya. Nathan dikenal sebagai bek kiri modern yang tangguh dan jago duel tanpa kompromi. 3. Pratama Arhan. Bek kiri berusia 22 tahun ini tidak hanya kuat di pertahanan, tapi juga memiliki lemparan ke dalam yang mematikan. Arhan sering menjadi pilihan utama Shin Tae-yong baik di timnas U23 maupun senior. 4. Yance Sayuri. Meski kalah pamor dari Pratama Arhan dan Nathan Chu Aon, Yance Sayuri tetap mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong. Pemain PSM Makassar ini selalu memberikan yang terbaik setiap kali diberi kesempatan bermain. Dengan persiapan matang dan pemain-pemain kunci, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan dari Irak dan Filipina demi melangkah ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Drama di balik keputusan. Tanpa Elkan Bagot, siapa pilihan bek terbaik timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Pilihan yang mengejutkan akan muncul. Tanpa Elkan Bagot, timnas Indonesia masih memiliki deretan bek tengah yang tangguh untuk melanjutkan pertandingan di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 22 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong, ada 5 bek tengah yang masuk dalam daftar. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. Berdasarkan 2 pertandingan terakhir di grup F, kemungkinan besar Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Itzes akan menjadi andalan di lini belakang dengan formasi 3 bek sejajar. Ketidakhadiran Elkan Bagot dalam skuad ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi tim. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bahwa pemilihan pemain didasarkan pada kebutuhan tim saat ini. Pemanggilan pemain disesuaikan dengan kebutuhan tim, kata Sumarji.
Pemain berusia 21 tahun ini terakhir kali membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar, di mana ia tampil dalam 3 pertandingan. Absennya Elkan Bagot dari skuad Garuda juga dikaitkan dengan ketidakhadirannya saat dipanggil PSSI untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia dalam laga playoff Olimpiade 2024 Paris melawan Guinea. Saat itu Elkan tidak memiliki jadwal pertandingan setelah masa pinjamannya di Bristol Rovers dari Ipswich Town berakhir. Sumarji menambahkan bahwa daftar 22 pemain yang diumumkan masih bisa berubah. Dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, tegas Sumarji. Revolusi Timnas. Trio Persib melampaui ekspektasi dan layak dipanggil ke Timnas Indonesia. Kehadiran mereka akan membuat Sintayong terpukau. 3 pemain Persib Bandung memberi sinyal kuat kepada pelatih Sintayong bahwa mereka masih layak memperkuat tim Garuda. Ketiga pemain tersebut adalah Febri Haryadi, Edo Febriansyah, dan Mark Klok. Ketiganya tampil gemilang saat Persib Bandung mengalahkan Bali United pada leg kedua semifinal Championship Series BRI Liga 1. Sebelumnya Persib juga sukses menahan imbang Bali United pada leg pertama. Dengan begitu Persib melaju ke final dan akan melawan Madura United yang berhasil mengalahkan Borneo FC. Penampilan Febri, Edo, dan Klok menjadi sorotan dalam kemenangan tersebut. Febri mencetak gol pada menit ke-39. Gol ketiga Persib dicetak oleh Edo pada menit ke-70. Meskipun Mark Klok tidak mencetak gol, perannya di lini tengah sangat penting membantu serangan dan bertahan dengan baik. Saat ini Sintayong sedang mempersiapkan timnas Indonesia untuk pertandingan penting melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini sangat penting karena kemenangan bisa memastikan Indonesia melaju ke putaran ketiga. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin. Mengalahkan Irak akan memastikan langkah mereka ke putaran ketiga, namun jika kalah, mereka masih memiliki kesempatan dengan mengalahkan Filipina. Sintayong telah memanggil 22 pemain, sebagian besar adalah pemain lama seperti Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Selain itu ada pemain naturalisasi baru seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangoen. Melihat penampilan Febri, Edo, dan Klok di Persib, mereka masih cukup layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Febri yang berusia 28 tahun pernah menjadi andalan timnas di era Luis Milla dan Simon Tchouaméni, namun kini tergeser oleh pemain lain. Edo yang berusia 26 tahun merupakan bek tangguh yang bisa bermain di beberapa posisi dan baru bergabung dengan Persib dari Rans Nusantara pada 2023. Mark Klok yang berusia 31 tahun pernah menjadi pemain kunci di lini tengah timnas, namun kini berharap bisa kembali membela tim Garuda. Kita tunggu apakah sinyal kuat dari ketiga pemain ini bisa membuat Sintayong mempertimbangkan mereka untuk bergabung kembali dengan timnas Indonesia.